Gus Zuhrul Anam, menantu Kiai Haji Maimun Zubair, saat berceramah pada majelis Hail Al-Makfurlah Kiai Murabi kami, Kiai Haji Abdul Wahid Zuhdi di Ngangkruk, berkisah tentang Kiai Haji Maimun Zubair yang pernah bilang, santriku sing paling alim iku Wahid, muridku yang paling alim adalah Kiai Haji Abdul Wahid Zuhdi. Dari info yang saya dengar, santri Yai Maimun Zubair yang pernah dipuji secara langsung ada 3, yaitu Yai Abdul Wahid Zuhdi, disebut ilmunya mutabahir, luas. Gus Anam disebut sebagai Rojul Kamil karena cepatnya hafalan beliau, dan Gus Baha, santri alim yang terkenal cepat cari ibarat kitab. 2 hari sebelum kami diutus sowan ke dalam Gus Zuhrul Anam di Leler, Banyumas, dan kami tidak tahu, ternyata Yai Wahid telah berjumpa beliau di dalam Gus Anik, Kiai Haji Anik Muhammadun Pakis, Tayu, Pati, dalam satu acara resepsi. Yai Wahid tetap mengutus kami sowan ke dalam Gus Anam untuk keperluan undangan ceramah pada acara Haflatul Wada, akhir tahun di pondok kami, di Bandung Sari. Perjalanan saat itu, naik becak bas dari Bandung Sari, Grobogan ke Leler Banyumas memakan waktu sekitar 13 jam. Kami berangkat pada pukul 10 pagi dan sampai ke dalam Gus Anam sekitar pukul 11.30 malam. Jauh bukan, ditambah penat dan membosankan dalam bas tentunya. Pagi hari kami bertemu dan dijamu sarapan di dalam beliau. Beliau kaget waktu kami utarakan maksud kedatangan kami. Beliau berkata, "Lah baru 2 hari kemarin saya jumpa Gus Wahid di Pati, mengapa tak waktu itu saja beliau mengundang saya, dengan bahasa Jawa yang santun." Kami yang waktu itu tidak tahu kalau 2 ulama alim murid Yai Maimun ini telah berjumpa sebelumnya hanya bisa bengong. Sampai sejauh inikah adab dan cara menghormati ulama? Masya Allah, gumam kami. Coba bandingkan dengan zaman sekarang. Ngundang kiai atau ustadz untuk ceramah atau misi pengajian kadang-kadang cukup dengan nge-call, WhatsApp, atau SMS padahal tempatnya dekat. Dari kejadian itu, ada pendidikan akhlak dan adab yang sangat penting dan tak bisa kami lupa walaupun tanpa diucapkan, mengundang kiai di waktu dan tempat yang tidak tepat adalah su'ul adab. Biaya, transport sowan ngundang, tenaga dan waktu tidak berarti apa-apa demi adab dan penghormatan kepada ilmu dan ulama. Berdasarkan beberapa sumber yang telah kami himpun, berikut ini biografi ketiga murid istimewa Kiai Haji Maimun Zubair. 1. Kiai Haji Abdul Wahid Zuhdi. Lahir pada hari Senin Wage tanggal 17 Agustus tahun 1959 Masehi 13 Safar 1379 Hijriah di Dusun Mandungan, Kelurahan Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Merupakan anak pertama dari 9 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Muhammad Zuhdi dan Haj Khodijatul Kubro. Semasa kecil beliau dikenal sebagai anak yang sangat nakal. Namun demikian, kecerdasannya sudah mulai tampak. Hal itu dapat dilihat, misalnya, ketika masih duduk di bangku kelas 3 SD beliau meminta kepada ibunya untuk langsung dinaikkan ke kelas 5 karena pelajaran di kelas 3 dinilai terlalu mudah. Sepeninggal abahnya Kiai Muhammad Musli, kepemimpinan pondok-pondok pesantren Fatlul Wahid Ngangkruk Bandung Sari Ngaringan Grobogan, beralih ke tangan beliau. Di bawah asuhannya, pesantren tersebut mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satu kontribusinya di bidang pendidikan adalah dijadikannya kitab-kitab karangan beliau sebagai mata pelajaran wajib di lebih dari 10 pesantren Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kitab-kitab tersebut diantaranya, Menzumah fi Ilm al-Nahu, berisi sekitar 80 bait syair tentang ilmu Nahu. Faidu Zil Jalal, memuat puluhan nazam tentang ilmu saraf ilal. Al-Manhal al-Azal Faidal fi Ilmil Faraidal, kitab ini dapat dijumpai di perpustakaan Universitas Al-Ahqaf dan dijadikan bahan utama dalam penulisan skripsi. Menzumah fi Ilm al-Usyul, hanya sampai bab nas, lalu diselesaikan oleh santrinya, Muhammad Sohi.
Fikih kemasyarakatan, catatan dialog agama dan makalah kiai pesantren. Di bidang kemasyarakatan, beliau adalah pembimbing spiritual bagi jamaah Thariqah Asy-Syadziliyah Pondok Peta, yang jumlah pengikutnya kurang lebih mencapai 7.000 orang di 3 kabupaten yaitu Grobogan, Blora, dan Demak. Seluruh kegiatan pengajian dibiayai oleh beliau tanpa memungut dari santri Ikhwan Thariqah sejak beliau membentuk Thariqah Syadziliyah. Selain itu, beliau juga mendirikan sebuah yayasan swasta yang fungsinya menampung dan merawat orang gila telantar tidak memiliki keluarga, yang diambil dari jalan-jalan di 2 kabupaten, Blora dan Grobogan. Di samping seluruh waktunya diabdikan untuk mengasuh santri, beliau juga aktif di PWNU Jawa Tengah sebagai wakil Rois Amsyuriah hingga akhir hayatnya. Setahun sebelum kepergiannya beliau mendapat anugerah untuk merintis pondok pesantren Fathul Wahid yang kini mulai terus berkembang dan akan meneruskan cita-cita besarnya. Setelah sekian tahun lamanya menyebarkan dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk ilmu dan agama, akhirnya pada pagi hari di puskesmas terdekat, hari Selasa Wage, tanggal 10 Juni 2008 per 6 Jumadil Akhir 1429 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kembali beliau ke hadiratnya dalam usia 49 tahun. Jenazah beliau disemayamkan sore harinya di pemakaman umum Desa Bandung Sari. Semoga amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang ditinggalkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 2. Kiai Haji Zuhrul Anam Hisyam, Gus Anam. Rumahnya yang asri dan terletak di Komplek Pesantren Et-Tauji Al-Islami walau berada di daerah pelosok senantiasa didatangi oleh orang untuk mengundang pengajian. Ia memang dikenal sebagai sosok dai keliling yang gigih berdakwah. Selain berceramah, ia sehari-hari adalah salah satu pengasuh pondok pesantren Et-Tauji Al-Islami yang terletak nun jauh di belahan Banyumas bagian selatan, tepatnya di Leler, Desa Randegan, Kebasen Banyumas. Walaupun pesantren ini terletak di daerah yang terpencil, itu tak menyurutkan banyak santri untuk menimba ilmu di pesantren yang ia asuh. Gus Anam juga sempat bertabarukan ke pondok pesantren Al-Balak Bangilan, Tuban, selama sebulan dan Syekh Mahmud Yunus di Cirebon. Zuhrul Anam kemudian melanjutkan diri ke pondok pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang diasuh oleh Kiai Haji Maimoen Zubair dari tahun-tahun 1985 sampai tahun 1989. Di pondok terkenal melahirkan banyak ulama dan pengasuh pondok pesantren itu, ia tak menyia-nyiakan waktunya untuk belajar secara tekun. Waktu di pesantren Al-Anwar saya manfaatkan betul untuk belajar. Sekalipun pelajaran pondok sudah berakhir, saat di kamar saya banyak membaca kitab dan saya baru tidur pada waktu jam 3 pagi dini hari. Di pengajian taklim selapan hari itu, ia mengajar para kiai-kiai kampung yang ada di Kebumen beberapa kitab penting, seperti Tafsir Jalalain, Hikam, Nasuhul Ibad, dan Mafahim Yajibu Antu Sahah, meluruskan faham-faham yang keliru. Ada kisah tentang bagaimana Yai Wahid benar-benar sangat menghormati dan mentazimkan ilmu ulama. Kisah ini terjadi saat kami masih menjadi santri di PP Al-Ma'ruf, Bandung Sari Grobogan. Ia juga sempat ke Pandeglang, Banten untuk tabarukan dengan Buya Dimyati. Pada tahun 1989 ia sempat belajar dengan Kiai Haji Masud di Kutoarjo selama 7 bulan untuk memperdalam kitab Sahih Muslim dan kitab Ihya Ulumuddin. Pada tahun 1992 ia sebenarnya ingin melanjutkan Syekh Ramadan Al-Buti, salah seorang penulis terkenal dari Timur Tengah. Ia dikenal sebagai penulis fiqh sirah, pemahaman tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, dan Syarah Wirid An-Nawawi, kumpulan penjelasan wirid Imam Nawawi ad-Dimashqi. Beliau masuk ke salah satu ribat Al-Hanafiyah yang diasuh oleh Dr. Ahmad Nur Syekh. Tahun 1992 itu juga, ia kemudian berangkat ke ribat Al-Hanafiyah di Mekah. Ia mulai belajar dengan Dr. Ahmad Nur Syekh,
Syekh Yasir, Syekh Ismail Al-Yamani, Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dan lain-lain. Ia selama di Mekah ditanggung oleh Dr. Ahmad Nur Syekh, segala macam keperluan pribadinya ditanggung oleh guru utamanya itu. Saya hampir katakan, saya belum pernah ketemu seorang ulama seperti Dr. Ahmad Nur Syekh. Kalau mengajar walau tidak membuka kitab namun isi yang diterangkan sama persis dengan tata urutannya yang ada di kitab. Orang yang alim seperti ini mempunyai sifat tawadu, rendah hati, yang luar biasa. Ia saat ini menjabat sebagai salah satu ketua wusto, semacam Katib Am, di Jamiah Ahli Tarikah Muktabarah An-Nahdiyah. Jatman ini juga mengemban amanah sebagai ketua Forum Silaturahmi Kiai Banyumas, FSKB. FSKB kegiatannya saat ini masih memfokuskan untuk mempererat silaturahmi antar kiai pesantren dari berbagai latar belakang background dan latar belakang partai politik yang berbeda se-Kabupaten Banyumas. 3. Kiai Haji Bahaudin bin Kiai Nur Salim, Gus Baha. Kiai Haji Bahaudin bin Kiai Nur Salim sedang menjadi idola santri-santri dan milenial muslim. Salah satu santri Mbah Maimoen Zubair Sarang yang ahli tafsir. Salah satu dewan ahli tafsir nasional yang berlatar belakang non-formal. Salah satu ahli tafsir yang mondoknya cuman di Nusantara. Pernah pada sebuah kesempatan, Prof. Dr. Quraisy Shihab berkata, sulit ditemukan orang yang sangat memahami dan hafal detail-detail Al-Quran hingga detail-detail fiqh yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran seperti Pak Baha. Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau yang lebih akrab dipanggil Gus Baha, adalah putra seorang ulama, ahli Quran Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah, sebuah desa di pesisir utara Pulau Jawa. Kiai Haji Nur Salim adalah murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Pati. Dari silsilah keluarga ayah beliau inilah terhitung dari buyut beliau hingga generasi keempat kini merupakan ulama-ulama, ahli Quran yang handal. Silsilah keluarga dari garis ibu beliau merupakan silsilah keluarga besar ulama, Lasem, Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu yang pesareannya ada di area Masjid Jami Lasem, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Rembang. Gus Baha, kecil memulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta kiroahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang, karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan keketatan dalam tajwid dan makhorijul huruf GB, Feb 13. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syaikhina Kiai Haji Maimoen Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadits dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar, seperti Rois Fatul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan PP Al-Anwar. Saat mondok di Al-Anwar ini pula beliau menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya. Selain Sahih Muslim beliau juga menghatamkan hafalan kitab Fatul Muin dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan beliau tersebut menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Pada tahun 2005 ayah beliau Kiai Haji Nur Salim jatuh sakit. Beliau pulang sementara waktu untuk ikut merawat ayah beliau bersama keempat saudaranya. Namun siapa sangka, beberapa bulan kemudian Kiai Nur Salim wafat. Gus Baha,
tidak dapat lagi meneruskan perjuangannya di Yogyakarta sebab beliau diamanahi oleh ayah beliau untuk melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di LP3I Narukan. Banyak yang merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri beliau pun sowan dan meminta beliau kerso kembali ke Yogyakarta. Hingga pada gilirannya beliau bersedia namun hanya 1 bulan sekali, dan itu berjalan hingga kini. Selain mengasuh pengajian, beliau juga mengabdikan dirinya di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia UII, Yogyakarta. Reputasi keilmuan. Selain Yogyakarta beliau juga diminta untuk mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Di Yogyakarta minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal ini beliau jalani secara rutin sejak 2006 hingga kini. Di UII beliau adalah ketua tim Lajnah Mushaf UII. Timnya terdiri dari para profesor, doktor dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia seperti Prof. Dr. Quraisy Shihab, Prof. Zaini Dahlan, Prof. Sohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Suatu kali beliau ditawari gelar Doktor Honoris Causa dari UII, namun beliau tidak berkenan. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Hingga pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Prof. Quraisy bahwa kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, posisi beliau selalu di 2 keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fiqh dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Diolah dari berbagai sumber,